Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten dari 38 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah 1.389,87 km. Terletak di pantai selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur. Kondisi geografisnya terdiri dari pegunungan Kapur Selatan yang membujur dari Gunung Kidul ke Trenggalek menghadap ke Samudra Indonesia. Wilayah administrasi Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 159 desa dengan letak geografis berada antara 110 derajat 55 menit, 111 derajat 25 menit bujur timur, dan 7 derajat 55 menit 8 derajat 17 menit lintang selatan. Batas-batas administrasi Kabupaten Pacitan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri atau Jawa Tengah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Luas wilayah laut di Kabupaten Pacitan mencapai 7.636 mil persegi dengan 12 pantai, merupakan daerah untuk pendaratan ikan oleh nelayan. Potensi budidaya laut di kabupaten ini sangatlah besar. Berbagai jenis budidaya laut yang dikembangkan antara lain rumput laut, ikan kerapu, dan udang lobster. Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuku ini, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dengan tangkapan utamanya udang lobster. Udang lobster merupakan salah satu bidang perikanan yang sangat bagus dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Jenis lobster yang dihasilkan di perairan Pacitan ini adalah jenis mutiara, pasir, dan batu. Udang lobster sudah menembus pasar ekspor seperti ke Singapura, Hong Kong, dan Jepang melalui pedagang atau perusahaan yang berada di Surabaya, Semarang, Kediri, dan Jakarta. Aktivitas para nelayan di Watu Karung dimulai selepas pukul 12 siang. Pada saat itu, mereka bersiap-siap berlayar untuk menebar jaring penangkap lobster atau yang dikenal di daerah ini dengan sebutan jaring krendet. Pada umumnya, nelayan Watu Karung ini lebih senang mempergunakan perahu yang terbuat dari fiberglass karena sifatnya yang ringan dan mudah untuk dikendalikan pada kondisi perairan pantai selatan Jawa yang terkenal dengan ombaknya yang besar. Jaring krendet yang telah ditebar akan dibiarkan hingga menjelang dini hari. Kemudian barulah jaring diangkat. Jaring telah ditebar sejak siang hari. Kini saatnya untuk mengangkat jaring dengan harapan tiap jaring yang telah ditebarkan mendapatkan hasil.
Kira-kira pada pukul 3 dini hari, para nelayan ini mempersiapkan diri untuk menuai hasil. Selain peralatan yang diperlukan untuk mengangkat jaring, juga peralatan lainnya yang bisa dipergunakan untuk memancing sebagai usaha sampingan selain menangkap udang lobster. Pekatnya malam dan dinginnya udara yang dibawa angin laut mereka terobos. Mereka melangkah dengan pasti menuju bibir pantai. Motor tempel pun mereka pasang sebagai sumber tenaga penggerak perahu. Terbersit di wajah-wajah mereka sebuah optimisme, karena di tengah laut biru itu ada harapan yang mereka raih. Sinar hangat mentari pagi menyelinap di balik dedaunan kelapa, pertanda pagi telah tiba. Para nelayan pun mulai kembali ke darat dengan membawa hasil tangkapan. Hasil tangkapan lobster yang didapat oleh nelayan yang berada di Watu Karung diprediksi minimal 5 kg per hari atau per unit kapal dengan jumlah operasi 20 hari setiap bulannya. Maka produksi rata-rata per bulannya diperkirakan minimal 100 kg per unit kapal. Udang lobster inilah yang menjadi andalan nelayan di Watu Karung. Betapa tidak, harga udang lobster ini sangat menggiurkan. Di Pacitan saat ini untuk ukuran konsumsi dengan berat 150 sampai 250 gram per ekor dijual dengan harga Rp220.000. Selain itu, permintaan pasar akan udang lobster ini dari waktu ke waktu terus meningkat, baik dari pasar dalam maupun luar negeri. Namun sayang, komoditas yang sangat menggiurkan ini ternyata belum bisa selamanya dinikmati oleh para nelayan,
karena keberadaan udang lobster ini bersifat musiman, yakni tidak sepanjang tahun ada. Selain itu, seringnya nelayan mendapatkan lobster yang masih kecil atau anakan sehingga harga jualnya sangat murah, dan juga lobster tangkapan yang menjadi cacat. Untuk membantu permasalahan yang dihadapi nelayan itu, maka atas permintaan kelompok nelayan Watu Karung pada tahun 2005, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi melakukan kerjasama dengan kelompok usaha bersama Perikanan Lobster Watu Karung, Desa Pringkuku. Kerjasama ini terkait dengan implementasi kebijakan pemberdayaan IPTEK di daerah IPTEKDA. Saya akan sampaikan latar belakang adanya kegiatan IPTEKDA LIPI pada tahun 2005 tentang pengembangan usaha perikanan lobster di Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Pertama kali kenapa kita menyusun program ini adalah karena adanya keinginan dari nelayan sendiri untuk mengusahakan atau mengembangkan usaha penangkapan lobster dan memanfaatkan anakan yang di sini tidak ada harganya. Oleh karena itu, dengan berbicara bersama kelompok nelayan, kita mencoba membuat suatu program bagaimana supaya usaha perikanan lobster ini cukup menguntungkan dan juga menjaga keselamatan daripada anakan yang tidak ada nilainya itu. Oleh karena itu, pertama-tama yang akan kita kembangkan adalah bagaimana memfasilitasi kelompok nelayan yang ada di Desa Watu Karung ini dengan alat tangkap yang bisa dipakai secara multiguna. Kenapa saya katakan multiguna? Karena lobster itu sendiri adanya secara musiman, jadi tidak ada sepanjang tahun. Nah, pada saat tidak ada lobster itu, bagaimana pekerjaan nelayan ini akan diarahkan kemana? Akhirnya kita usulkan adanya sebuah kapal, yaitu kapal fiberglass, yang pada saat musim lobster bisa dipakai untuk menangkap lobster. Tetapi pada saat tidak ada lobster, kita mencoba mengoperasikan kapal itu untuk memancing baby tuna. Jadi tuna ukuran kecil untuk pasar lokal ataupun ekspor tapi ke negara tetangga. Yang kedua, anakan lobster yang dulunya tidak ada nilainya, yang di sini kira-kira waktu tahun kemarin dijual dengan harga 12.500 sampai 15.000 per kilo, itu sekarang sudah bisa meningkat menjadi 60.000 per kilo gara-gara kegiatan LIPI ini. Dengan adanya pemeliharaan anakan ini, akhirnya para pedagang atau para eksportir juga ikut mencoba membesarkan atau memelihara anakan ini. Nah, tentang metode pemeliharaan nanti akan kita sampaikan tersendiri. Itu bagaimana cara kita melakukan pemeliharaan anakan di dalam bak-bak yang terkontrol, itu akan kita sampaikan. Tapi pada dasarnya usaha ini adalah usaha yang cukup menguntungkan untuk masyarakat, kelompok nelayan lobster di Desa Watu Karung. Kenapa cukup menguntungkan? Karena potensi perikanan lobster di Pacitan sendiri, kalau menurut laporan dari Dinas Perikanan, itu bisa mencapai 60 ton per tahun. Tentunya itu perlu kita kaji ulang karena memang kita mendapatkan adanya penurunan hasil tangkapan. Tapi itu cukup besar potensi di Pacitan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya lobster yang ada di alam. Anakan lobster dan yang cacat ini perlu menjalani proses penggemukan, karena jika dijual langsung, harganya akan murah. Setelah melalui proses penggemukan yang memakan waktu kurang lebih 2 bulan, maka harganya akan meningkat. Dalam waktu 2 bulan selama proses penggemukan berlangsung, anakan lobster ini diberi makanan berupa kerang, bulu babi, dan ikan runcah pagi dan sore hari dengan jumlah total sebanyak 5-10% dari berat badannya per hari.
Selain itu, ke dalam bak-bak pemeliharaan juga ditambahkan rumput laut jenis Gracilaria sebagai suplemen. Kesemua pakan itu diambil dari laut. Semua sumber daya pakan itu tersedia di alam, sehingga dalam prakteknya masyarakat bisa mengambil semua sumber daya dari alam atau dari lingkungannya sendiri. Dengan biaya yang relatif murah, dalam jangka waktu 2 bulan, harga anakan lobster atau yang cacat hanya seharga Rp12.000 bisa menjadi Rp60.000, dan tentunya ada kemungkinan nantinya bisa mencapai harga Rp180.000. Adanya program pemeliharaan anakan lobster ini, kini para pedagang dan eksportir lobster jadi ikut mencoba membesarkan atau memelihara anakan ini. Apa yang telah dilakukan LIPI cukup menguntungkan bagi nelayan di Desa Watu Karung, karena potensi lobster di Pacitan menurut Dinas Perikanan mencapai 60 ton per tahun. Karena kalau di pasaran umum ini harganya sangat rendah. Nah, itu perlu pengumuman. Kalau ukuran sudah mendekati 100, katakanlah 80 ke atas, dalam waktu 2 bulan, itu sudah bisa lebih dari 100 gram. Pembesaran yang paling menguntungkan adalah dari ukuran kurang dari 100, katakanlah 80 gram ke atas. Kalau ukuran 80 gram ke atas, membutuhkan waktu hanya sekitar 2 bulan untuk menjadi di atas 100, sehingga harganya sudah lipat 2 kali. Dan hal ini tentunya sangat menguntungkan, Pak. Sedangkan pakan yang dibutuhkan untuk membesarkan ini kurang lebih 1:6. Artinya untuk mendapatkan daging yang 1 kilo, kita membutuhkan pakan kurang lebih 6 kilo. Dan 6 kilo itu harga pakan 6 kilo itu sekarang harganya sekitar 30-40 ribu. Dengan demikian keuntungan masih bisa kita dapatkan untuk pembesaran. Karena sebenarnya ada yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu yang cacat. Karena yang cacat itu sudah dianggap sebagai hewan yang mati, sehingga hanya perlu pemulihan lah. Untuk pemulihan sendiri prosesnya sangat istimewa. Selama patahnya itu pada ruas, nanti bisa tumbuh normal. Ya, hanya ukurannya kecil, membutuhkan waktu ya katakanlah pengerasan itu ya 1 bulan sudah cukup dan bisa layak jual lagi menjadi lebih bagus. Nah, untuk yang ini sebagai contoh yang jantan pada pangkal kaki jalan yang kelima itu ada pembesaran, sedangkan yang betina nggak ada yang demikian. Menempel pada bagian endokondit, telurnya menempel pada bagian kondit dan dirami kurang lebih 21 hari. Nah, ini masih sangat muda dan terlihat baru saja menelur. Ini ada sisa-sisa kantong sperma. Nah, di sini jumlah telur yang dibawa itu berbanding lurus dengan ukuran tubuhnya, terutama panjang karapaksnya. Itu berbanding lurus hitam barulah menetas. Setelah melewati masa penggemukan atau perawatan selama 2 bulan, lobster-lobster ini siap untuk dijual. Lobster yang dijual baik di dalam maupun ke luar negeri harus dalam keadaan segar atau tetap hidup, maka perlu adanya perlakuan khusus. Sebelum lobster ini dikemas dengan mempergunakan box yang terbuat dari styrofoam, terlebih dahulu lobster dibius atau menjalani shock temperatur. Pembiusan dilakukan dengan memasukkan lobster ke dalam air yang telah diberi es dengan suhu mencapai 15 derajat. Proses pembiusan ini perlu berhati-hati, yakni
suhu harus tetap dijaga pada temperatur 15 derajat. Jika suhu air berada di bawah 10 derajat, maka lobster-lobster ini akan mati. Setelah lobster ini terbius, selanjutnya dipindahkan ke dalam box styrofoam yang di dasarnya telah diberi aul dan di sudut-sudut yang bertentangan diberi es yang dibungkus dengan kertas koran. Fungsi es di dalam box ini adalah menjaga agar suhu tetap berada pada temperatur 15 derajat. Di dalam box ini, lobster disimpan dengan ditata sedemikian rupa. Setelah lobster ditata pada lapis pertama, kemudian ditutup dengan aul. Setelah itu, ditata kembali lobster hingga mencapai 3 lapis. Setelah selesai penataan lobster di dalam box ini, barulah ditutup. Agar temperatur tetap terjaga, maka penutup box ini dilapisi dengan lakban, sehingga tidak ada celah udara dari luar bisa masuk. Box telah rapat, tertutup. Saatnya lah lobster-lobster ini dijual. Adanya program Iptekda LIPI berupa pendampingan dan bantuan modal serta teknologi di bidang budidaya perikanan lobster ini telah dapat meningkatkan harga jual lobster hasil tangkapan para nelayan Watu Karung. Dengan demikian telah dapat pula meningkatkan taraf hidup mereka. Sekali lagi kami sebagai masyarakat nelayan kelompok Iptekda LIPI di Watu Karung hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, dan sekali lagi kami mengharapkan semoga Bapak masih berkenan untuk membimbing terhadap kelompok nelayan kami di Desa Watu Karung. Saya kira hanya sekian yang bisa saya haturkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik keindahan pantai dan birunya laut, tersimpan kekayaan alam yang sangat besar. Untuk menggali kekayaan alam itu sehingga dapat dinikmati, diperlukan modal berupa kerja keras, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Para nelayan di Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, terus berupaya untuk memiliki ketiga modal itu dengan cara menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI sebagai pendamping. Jika modal dasar itu telah dimiliki, maka potensi kelautan yang ada di Samudra Indonesia lambat laun akan dapat digali dan menjelma menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan yang ada di Watu Karung.